Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kajian petang online pada hari ini. Insya Allah kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Al-Usul Al-Iman atau pilar-pilar keimanan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yahya Hafidhullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita sudah sampai dengan pertemuan yang ke-13. Sebentar lagi insya Allah akan dilanjutkan materinya oleh Ustadz Yahya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Yahya untuk menyampaikan materinya. Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca kitab kita Ushulul Iman yang berisi tentang dasar-dasar keimanan. Kali ini pembahasan kita sampai pada bab dzikrul malaikah alaihimus salatu wassalam wal imanu bihim, yaitu tentang keimanan kepada para malaikat dan berita-berita tentang mereka. Al-malaikah itu kata jamak dari malakun. Malakun yang asalnya adalah malak, kemudian malak menjadi malaikah. Diambil dari kata al-ulukah wa hiya risalah. Risalah. Dan dari sini kita mengetahui bahwa makna malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari alam gaib. Disebut alam gaib karena tidak kasat mata, nggak bisa dilihat. Kita mengimani mereka walaupun kita tidak melihatnya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang para malaikatnya, demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak setiap yang ada itu bisa dilihat atau disaksikan. Ya, ruh misalnya ada, tapi kita nggak bisa melihat. Ruh kita ada, tapi kita nggak bisa melihatnya. Ya, demikian pula akal ada, tapi kita nggak bisa melihatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak setiap yang ada itu bisa dilihat dan bisa disaksikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, taib. Datang di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3,
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, hudal lil muttaqin. Dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang enggak kasat mata, yang enggak terlihat. Gitu. Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib wasyahadah. Dia maha mengetahui yang gaib dan yang kasat mata. Yang gaib itu artinya enggak kasat mata, syahadah itu yang kasat mata. Baik. Adapun kita manusia, kita hanya bisa mengetahui yang kasat mata saja. Adapun yang gaib kita enggak bisa tahu kecuali dengan perantara. Dan perantara itu haruslah perantara yang valid. Perantara yang valid, ya sumber berita yang valid ketika berbicara tentang yang gaib adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu wahyu. Ya, kita nggak mungkin bisa bicara tentang perkara gaib kecuali dengan dasar Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena yang tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui yang gaib dan yang kasat mata. Baik, kembali kepada para malaikat. Malaikat ini adalah alam gaib. Alam itu artinya makhluk. Kita merupakan bagian dari alam. Kita merupakan bagian dari alam. Ya, alam manusia. Ada alam jin, alam malaikat, alam tumbuhan, alam hewan. Itu alam dalam bahasa Arab artinya makhluk. Cuman diserap dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu kosakata bahasa Indonesia, seringnya alam itu ya pemandangan. Padahal makna alam itu lebih luas, artinya makhluk. Nah, malaikat merupakan alam gaib, artinya makhluk gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dari cahaya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bangsa jin dari lidah api. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat itu diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sementara bangsa jin itu diciptakan dari lidah api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari tanah sebagaimana yang sudah diceritakan kepada kalian. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malaikat-malaikat untuk hikmah yang agung. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih siang dan malam tidak henti-henti. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka untuk juga melaksanakan perintahnya di alam semesta. Di alam semesta ini, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di alam semesta ini. Setiap jenis malaikat itu memiliki tugas khusus. Ya, di antara mereka adalah Jibril alaihissalam yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian ada yang bertugas untuk mengatur hujan, kemudian tanaman, itu malaikat Mikail. Jadi kalau ada orang yang sok-sokan bisa ngatur hujan itu wong kosong, bohong belaka, dukun-dukun itu kafir, ya, maka menjauhlah dari mereka, jangan percaya mereka. Nabi SAW mengatakan, man ataka hinan wa saddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya omongannya, berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Karena Al-Quran mengatakan yang tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi mereka mengatakan tahu perkara gaib. Sementara hujan bagian dari urusan Allah, termasuk dari kunci-kunci kegaiban yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi Mikail lah alaihi salam yang ditugaskan untuk mengatur hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengatur tanaman. Ada juga yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ya, yaitu malakul maut. Ada juga yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, itu malaikat Israfil, ya.
Ada juga yang ditugaskan untuk mendatangi janin, untuk meniupkan ruh padanya, menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalnya, rizkinya, apakah dia celaka atau bahagia, dan juga ajalnya. Ya, ada 4 hal yang ditetapkan kepada masing-masing janin ketika berumur genap 120 hari. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada juga yang bertugas untuk mencatat amalan manusia yang disebut dengan hafadzah. Ya, mereka ini adalah hafadzah yang selalu mengawasi manusia, kemudian mencatat amal perbuatan mereka. Baik. Jadi masing-masing jenis malaikat memiliki tugas tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah mangkir dari tugas tersebut. Karena mereka adalah tentara-tentara Allah. Ya, mereka disebut sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebut tentara karena mereka selalu patuh pada Allah. Jadi betul-betul malaikat-malaikat dan makhluk yang selalu patuh pada Allah. Tidak ada satupun yang mangkir. Oleh sebab itu, jikalau ada pendapat yang mengatakan bahwa iblis itu dulunya malaikat, itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud pada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Dan iblis itu adalah bangsa jin, ya, oknum dari bangsa jin. Jadi beda ya, iblis bukan dari malaikat. Ya, iblis itu bukan dari malaikat, akan tapi iblis itu bangsa jin. Dari sisi asal penciptaannya sudah berbeda. Tidak ada satupun malaikat yang mangkir dari tugas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27, bal ibadu mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. La yasbiqunahum bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayat ini menyatakan bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 50, surat An-Nahl ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Tuhan mereka, yang ada di atas mereka, yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Fala ahada minhum yatakhallaf an amalihi alladhi awqalahu Allahu ilaihi. Maka tidak ada satupun malaikat yang mangkir dari tugas yang dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Baik. Kemudian ada di antara malaikat yang bertugas untuk memikul arsy. Ya. Dan nanti di hari kiamat mereka yang mikul arsy itu jumlahnya 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan malaikat yang memikul arsy Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala di hari itu, yaitu hari kiamat, berjumlah 8. Kenapa 8? Itu sudah maunya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa digugat ya dan dipertanyakan. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lewati rinciannya bagaimana sifat-sifat dan ciri-ciri mereka tersebut. Allahu Akbar. Kemudian ada di antara mereka para malaikat yang dikenal dengan al-muqarrabun, yaitu malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bertugas untuk menjaga surga, menjaga neraka. Jadi macamnya banyak sekali.
Tidak ada yang tahu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Wa khilqatul malakil wahid 'azimah, laisat ka khilqati bani Adam. Itu fisik satu malaikat saja itu luar biasa agung dan besar, tidak sama seperti manusia. Ya, tidak sama seperti manusia. Walidzalika la ya'tuna ilal bashar fi khilqatihimul asliyah al-malakiyah. Oleh sebab itu mereka tidak datang kepada manusia dalam wujud aslinya. Ya, wa inna ma ya'tuna ilal bashar bi suratil bashar. Mereka datang kepada manusia dalam bentuk manusia. Oleh sebab itu Jibril alaihi salam ya datang pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Paling sering hanya 2 kali Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan wujud aslinya, ya, dengan wujud aslinya dengan 600 sayap dalam bentuk yang besar. Karena manusia nggak bisa melihat fisik malaikat aslinya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan wujud aslinya yang pertama di Batha di Mekah, ya, dengan 600 sayap yang menutupi ufuk, gitu ya, yang menutupi ufuk, ya, tertutup karena besarnya, ya, seperti yang di background saya misalnya itu kan ufuk ya, salah satu ufuk gitu, itu ketutup sampai naik ketutup, bumi jadi ketutup dengan sayap Jibril yang sangat besar saat itu, ya, yang diperlihatkan pada Nabi SAW. Yang kedua adalah di Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha. Di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Mi'raj, di situ Jibril alaihissalam menunjukkan wujud aslinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, ya. Surat An-Najm ayat 13-14, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha." Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di kali yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, satu malaikat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di antaranya Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam An-Najm ayat 5, "Allamahu syadidul quwa." Yang mengajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril. Dzu mirrah, dengan fisik yang indah. Nanti akan disebutkan tentang fisik Jibril alaihissalam di antaranya. Jadi memiliki 600 sayap, di setiap sayapnya itu menetes intan berlian. Luar biasa, indah sekali. Ya. Jadi Jibril alaihissalam di antara kekuatannya, ya, dia diperintahkan untuk mencongkel kota-kota yang didiami oleh kaum Lut. Nanti akan sebutkan juga nanti kita satu persatu tentang sifat Jibril alaihissalam. Ini sebagai mukaddimah saja. Ya. Dicongkel dengan ujung sayapnya. Dicongkel dengan ujung sayap. Dicongkel dengan ujung sayap. Dan komunitas Sodom Ammarah atau Sodom Gomorrah yang dibinasakan oleh Allah, ya, dengan merintahkan Jibril alaihissalam, itu ada 8 kota yang berisi ribuan penduduk gitu. Dicongkel oleh Jibril alaihissalam, diangkat, faja'ala 'aliyaha safilaha, kemudian bagian yang bawah itu ditaruh di atas, jadi dibalik, kemudian dihempaskan ke dalam bumi. Dihempaskan. Ya. Binasalah mereka semua. Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidah, fakanu kahashimil muhtadhir." Kahashimil muhtadhir. Ya, sungguhnya kami kirim kepada mereka satu teriakan yang sangat keras, suara yang sangat keras menggelegar. Suara itu kalau desibelnya sangat kuat itu bisa menghancurkan. Ya, bukan hanya sekedar memekakkan telinga, tubuh manusia bisa hancur. Bangunan-bangunan juga bisa hancur. Ya, dengan gelombang suara yang luar biasa. Sebagai contoh, pesawat tempur kalau terbang rendah saja itu bisa memecahkan kaca dari sisi suaranya.
Nah, ini ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras. Fakanu kahashimil muhtadir. Maka mereka seperti kandang-kandang onta yang di tengah padang pasir yang teronggok. Jadi kahashimil muhtadir, jadi para peternak onta biasanya buat kandang-kandang untuk mendinginkan onta-onta mereka atau untuk berteduh gitu. Nah, kalau misalnya kehempas begitu, apakah karena angin dan sebagainya, itu akan rusak. Nah, kerusakan akan seperti itu. Jadi sudah pernah terjadi, ya. Dan teriakan tersebut adalah sayhatun wahidah min Jibril alaihissalam, teriakan Jibril alaihissalam. Ahlakat ummah azimah, yang membinasakan umat yang besar. Subhanallah. Wa hadza aidan ma yadullu ala quwwatihi alaihi salatu wassalam. Maka ini juga menunjukkan akan kekuatan malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam bab tentang malaikat ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kalau tadi adalah pendahulunya atau mukaddimahnya tentang malaikat, ya. Sekarang kita masuk pada ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Pertama, surat Al-Baqarah 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan kalian arahkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat. Akan tapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Sebab turunnya ayat ini, jemaah, anal yahud i'taradu ala tahwil qiblah min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah al-Musyarrafah. Wa ya'lamuna annahu haqq wa yajiduna hadha fi kutubihim allati fiha wasfun nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi itu menggugat kenapa kiblat kaum muslimin itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi mereka ini protes, aneh padahal bukan keyakinan mereka. Ya, mereka protes. Padahal mereka sendiri tahu bahwa itu adalah kebenaran. Mereka dapati ada dalam kitab-kitab mereka tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaits law anna Rasul sallallahu alaihi wasallam baqiya ala istiqbali Baitul Maqdis la'taradu aidan. Ya. Di mana kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berkiblat ke Baitul Maqdis, maka mereka juga akan protes. Bihujjat anna Rasul al-mausuf indahum fi kutubihim yastaqbil Ka'bah, dengan alasan bahwa Rasul yang tersebut, Rasul terakhir yang tersebut dalam kitab mereka Taurat dan Injil, itu menghadap ke Ka'bah. Mereka akan mengatakan, innaka tastaqbil Baitul Maqdis. Kamu menghadap ke Baitul Maqdis. Fahum sayatariduna ala kilal halatain. Mereka akan selalu protes, apapun keadaannya. Menghadap ke Baitul Maqdis mereka protes, menghadap ke Ka'bah mereka protes juga. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 150, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Ya. Perintah Allah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah supaya manusia itu nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan lagi. Nggak ada hujah lagi atas mereka. Ya. Hawalnakum ilal Ka'bah, kami perintahkan kalian untuk berpindah kiblat menuju Ka'bah, li'alla yakuna lil yahud 'alaikum hujjah. Supaya orang-orang Yahudi nggak punya argumentasi lagi. Li'annahum ya'lamuna anna rasul alladhi sayub'ats yastaqbil Ka'bah al-musyarrafah. Karena mereka tahu bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala yang bakal diutus itu akan menghadap ke Ka'bah, akan menghadap ke Ka'bah yang mulia. Gitu. Mereka tahu itu. Ada di dalam kitab mereka. Baik. Falau baqiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaqbil Baitul Maqdis laqalu laisa hadar rasul al-mau'ud. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghadap ke Baitul Maqdis, pastilah mereka akan mengatakan ini bukan rasul yang dijanjikan. Falamma huwilatil qiblah ilal Ka'bah al-musyarrafah, kiblat Ibrahim alaihissalam i'taradu. Tapi ketika arah kiblat itu menuju Ka'bah,
yaitu kiblatnya Ibrahim alaihissalam, mereka protes juga. Fallahu jalla wa ala yaqul laisatit ta'ah an tustaqbal masyriq awil maghrib. Ketaatan itu bukan menghadap timur dan barat. Walakin at-ta'ah an tustaqbal jiha allati amarukum. Akan tapi ketaatan itu adalah tastakbil, kamu menghadap arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalian. Nurut gitu. Allah perintahkan Baitul Maqdis, ya udah menghadap sana. Allah perintahkan ke ke Masjidil Haram, ya udah nurut gitu. Gitu aja. Jadi itulah ketaatan sungguhnya. Itulah ketaatan sungguhnya. Itu nurut maunya Allah Subhanahu wa taala. Diperintah ke sana, nurut. Diperintah ke sini, nurut. Itu poinnya. Itulah ketaatan yang sungguh. Itulah kebaikan yang sungguh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakinnal birra man amana billah." Akan tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman pada Allah. Kalau Allah perintahkan menghadap Baitul Maqdis, udah ikuti. Kalau Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Haram, ya udah ikuti. Itulah kebaikan. Baik. Nah, kembali kepada Al-Baqarah 177 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Akan tapi kebaikan adalah beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada para malaikat, beriman pada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Dari yang disebut tadi, ya, disebutlah kata malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun iman yang 6. Ya. Kalau tidak mengimani malaikat, maka dia tidak disebut muslim. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat yang kedua. Ayat yang dibawakan oleh penulis, ya, surat Fussilat ayat ke-30. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Sungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian mereka istiqamah di atas itu sampai mati. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Ya, maka di penghujung hidupnya di dunia, para malaikat akan turun menyambut mereka. Allahu Akbar. Hada kabar min Allah Azza wa Jal. Ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah mengatakan orang yang menyatakan ketauhidannya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan dengan lisannya, dia yakini dalam hatinya, dan dia buktikan dengan amal perbuatannya. Dia buktikan, dia tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mati. Istiqomah dia, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah di atas itu. Sampai datang ajalnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun para malaikat menyambut. Ini poinnya nih. Wal malaikatu tatanazzal alaihim indal maut. Jadi para malaikat itu turun menyambut mereka ketika mau mati. Dan yang menyambut di sini adalah malaikatul maut. Ingat, malaikatul maut, jamak bentuknya. Malaikatul maut, malaikat, bukan satu. Ya. Bukan satu. Yang menyambut banyak. Malakul maut, ja'alallahu ma'ahu malaikah yusa'idunahu. Jadi malakul maut, malaikat pencabut nyawa, itu punya pendamping yang banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah 11, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mewafatkan kalian, yang mencabut nyawa kalian adalah malakul maut. Jadi ini sebutan yang tepat. Adapun penyebutan pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa dengan Israel, ini hadisnya lemah. Memang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tapi hadisnya lemah. Yang kuat ini
Ya, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ya. Baik. Katakan wahai Muhammad SAW, yang mencabut nyawa-nyawa kalian adalah malakul maut yang ditugaskan untuk mendatangi kalian. Sementara dalam ayat yang lain, surat Al-An'am 61, tawaffathu rusuluna. Yang mencabut nyawanya adalah utusan-utusan kami. Wahum la yufarridun. Mereka tidak pernah malas dalam bekerja. Ya, mereka tidak pernah mangkir dalam bekerja. Pas pekerjaannya. Tugasnya dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini dalam bentuk jamak. Sebelumnya dalam bentuk tunggal, malakul maut. Di ayat yang kedua surat Al-An'am 61 dalam bentuk jamak, utusan-utusan kan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa malakul maut ya, itu dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, jadi annal malakal maut ma'ahu a'wan minal malaikah yastakhrijuna ruh min jasadil insan. Jadi malakul maut itu dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain ya untuk mencabut nyawa dari tubuh manusia. Tsumma yakbiduha minhum malakul maut. Ya, setelah dicabut kemudian dibawa oleh malakul maut sebagai pimpinannya. Wa amal baqun fahum a'wanul lahu. Sementara malaikat-malaikat yang lainnya itu menjadi pembantu dari malakul maut tadi. Oke. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi al-malaikah tatanazzal 'alal insan indal ihtidar fil mauqifil haraj. Jadi para malaikat itu akan datang, hadir. Ya. Di saat kondisi yang sangat genting. Mau mati nih. Wahinaha ya yattaliul insan ala ma huwa amamah. Dalam kondisi seperti ini, manusia bisa melihat apa yang tadinya nggak terlihat. Benar-benar nyata. Ini orang mau mati itu, dia bisa melihat apa yang tadinya nggak terlihat. Fayattali'u ala manzilihi fil akhirah. Dia bisa melihat kedudukannya di akhirat. Tempat duduknya di akhirat. Imma fil jannah wa imma fil nar. Apakah di surga ataukah di neraka. Fayahsul indal insan fi hadza khawfun syadid. Maka manusia akan merasakan ketakutan yang sangat dalam kondisi seperti ini. Ya. Fatut mi'unnahul malaikah. Fatut ma'innuhul malaikah biqaulihim. Adapun orang yang beriman akan ditenangkan oleh para malaikat. Para malaikat mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Kalian jangan takut, kalian jangan sedih hati. Jangan takut ketika masuk ke alam akhirat. Jangan bersedih hati ketika kalian harus meninggalkan dunia. Jangan sedih hati, karena ketika meninggalkan dunia nggak bawa apa-apa, kecuali amalan yang sudah dikerjakannya. Para malaikat menghiburi. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di ayat selanjutnya, Allah mengatakan, ucapan para malaikat, ya, Allah mengatakan tentang ucapan para malaikat, dan bergembiralah kamu, wahai ruh yang baik, dengan surga yang dahulu kalian dijanjikan. Nahnu awliya'ukum. Nahnu awliya'ukum. Kami adalah penolong-penolong kalian. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Di kehidupan dunia, ya, dan di kehidupan akhirat. Baik. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kemudian Allah mengatakan, untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, di dalam surga apapun yang kalian inginkan, walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian di dalam surga apa yang kalian maukan, yang diinginkan dan yang dimaukan dan yang diminta langsung ada, disiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu orang-orang yang beriman. Bagaimana orang kafir? Adapun orang kafir, orang munafik, fa innal malaika idza nazalat liqabdi ruhihi fa innaha tubashiruhu bin nar wa tahdid wa darb. Malaikat-malaikat kalau mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, mereka akan memberitakan tentang neraka, ancaman, pukulan,
Benar, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Seandainya engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau melihat. Ini kata Allah kepada Rasul. Seandainya engkau melihat wahai Muhammad. Rasulullah enggak melihatnya. Kecuali ditampakkan oleh Allah. Di sini Allah mengatakan pada Rasulullah, seandainya engkau melihat wahai Muhammad SAW. Ketika malaikat-malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir, diapain? Yatribuna wujuhum. Mereka pukuli, mereka tampari wajah-wajah mereka. Wa adbarahum. Mereka pukuli bokong-bokong mereka. Jadi wajah ditampar, bokong ditampar. Fi ghamaratil maut. Di saat sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Sementara ya, taib dan rasakanlah ya azab yang membakar. Itu surat Al-Anfal ayat 50. Sementara dalam Al-An'am 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Dan seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika orang-orang zalim itu berada di sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim. Sementara para malaikat itu menghamparkan tangan-tangan mereka. Ya, menyambut mereka untuk dipukuli. Mereka untuk dipukuli. La ilaha illallah. Kemudian dalam surat Al-An'am tersebut Allah mengatakan, "Akhriju anfusakum." Ayo keluar. Keluarkan nyawamu, gitu. Dibentak-bentak. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Hari ini kalian bakal dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan tentang ucapan para malaikatnya. Al-An'am 93. La ilaha illallah. Wa fi hadha dalil ala wujubil iman bil malaikah. Ini semua merupakan dalil yang mengharuskan beriman kepada para malaikat, bahwa di antara mereka memiliki tugas untuk mencabut nyawa, memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dengan surga, dan memberikan kabar gembira dalam tanda kutip juga pada orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan neraka. Baik. Selesai ayat yang kedua. Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga dalam bab ini, yaitu surat An-Nisa ayat 172. Surat An-Nisa ayat 172. Silakan disimak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun." Ya, la yastankif. Artinya sekali-kali tidak sombong. Ya, tidak sombong atau tidak menolak. Siapa yang tidak sombong tidak menolak? Al-Masih. Al-Masih atau Mesia. Ya. Taib. Siapa dia? Yaitu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih. Ya, disebut Al-Masih karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk menghidupkan manusia. Ya. Taib. Dengan sentuhannya. Terus apa bedanya dengan Al-Masih Dajjal? Disebut juga Al-Masih. Iya, karena Allah juga memberikan kemampuan kepada Dajjal untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Tapi untuk menyesatkan manusia, karena dia mengatakan sebagai Tuhan. Karena dia mengatakan sebagai Tuhan. Mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Beda dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Makanya keduanya bergelar dengan Al-Masih. Oke. Al-Masih. La yastankifal Masih. Al-Masih Isa bin Maryam yang dimaksud di sini, itu tidak sombong dan tidak menolak untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun. Demikian pula malaikat-malaikat yang posisinya didekatkan kepada Allah. Walaupun mereka ini makhluk yang hebat,
mereka tidak menolak, tidak malu untuk dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak sombong mereka. Seperti sombongnya iblis, laknatullah alaih. Ya. Dengan argumentasi bahwa dia diciptakan dari api sementara Adam dari tanah, dia enggak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud pada Adam. Padahal iblis kenal Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenalnya tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Dia kenal Allah tapi dia membangkang kepada Allah. Makanya dia hukum dengan hukuman yang sangat keras. Dihukum dengan hukuman yang sangat keras. Yaitu dipastikan sebagai penduduk neraka ya sebelum dia mati. Masih hidup dipastikan sebagai penduduk neraka. Waliyadzubillah. Hanya iblis yang diberi penangguhan hidup ya sampai hari kiamat. Dan dia bersumpah menyebut nama Allah. Iblis bersumpah menyebut nama Allah. Fa bi izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu yang tulus beribadah kepadamu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Masih itu tidak sombong dan tidak pula menolak untuk menjadi hamba Allah. Jelas sekali, Al-Masih adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun An-Nasara, keyakinan mereka berbeda tentang Al-Masih. Mereka mengatakan huwallah. Ya, Al-Masih adalah Allah atau Ibnullah atau anak Allah, son of God, atau Thalithu Thalathah atau yang ketiga dari yang tiga. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal Masih alaihi salam la yad'i hadzal ladzi taqulunahu. Allah mengatakan Al-Masih alaihissalam tidak mengatakan seperti yang kalian katakan. Wa alaihissalam ya'tarif bi annahu Abdullah azza wajal. Bahwa Al-Masih alaihissalam mengaku bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 59 ya, in huwa illa abdun. Ya, tidaklah dia yaitu Al-Masih melainkan adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. An'amna alaih, kami anugerahkan kepadanya, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan dia sebagai contoh teladan bagi Bani Israel. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hadza awal ma nataqa bihi wa huwa fil mahd. Dalam surat Maryam ayat 30, ketika masih dalam timangan, ya, Isa alaihissalam, Al-Masih mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ya, dia tidak mengatakan, aku adalah Ibnullah, anak Allah. Ya, sebagaimana juga yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, ayat 51, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratal mustaqim, sungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia. Itu kata Al-Masih alaihissalam. Ya, sembahlah dia saja, ini adalah jalan yang lurus. Hadza qaul Masih alaihissalam, ana Abdullah wa rasul. Ini ucapan Al-Masih, bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Berbeda dengan apa yang diklaim oleh orang-orang Nasara sebagai Allah, sebagai son of God, atau anak Tuhan, atau anak Allah. Dan ini jelas tidak sama dengan ucapan Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Jelas firman-firman ini semua bantahan terhadap mereka yang mengklaim bahwa dia adalah anak Tuhan atau anak Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Masih sendiri merasa mulia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makhluk yang paling mulia pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana abduh. Hanya saja aku adalah hamba Allah. Jadi pengakuan sebagai hamba Allah adalah pengakuan yang tertinggi, status tertinggi dari manusia. Artinya hamba Allah yang sungguhnya. Memang semua adalah hamba Allah, tapi ada manusia yang menjadi hamba Allah yang sungguhnya. Menjadi hamba Allah yang sungguhnya yang siap diatur oleh Allah, diperintah dia jalan, dilarang dia berhenti. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah mengatakan innama ana abduh faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku tuh hamba Allah biasa saja, manusia biasa, katakan aku hamba Allah dan utusannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi al-ubudiyah hiya a'la maratibis syaraf li bani Adam.
penghambaan itu merupakan kedudukan yang paling mulia bagi anak Adam wal malaikah, dan juga para malaikat, wa jami'il khalq, dan seluruh makhluk. Itu al-ubudiyah, penghambaan. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal uluhiyah, adapun ketuhanan, fa innaha la takun illa lillah. Maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dia yang berhak untuk menjadi Tuhan. Karena dia pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, maka dialah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, lillahi haqqun laisa li abdih wa li abdi haqqun huma haqqani. Allah memiliki hak yang tidak sama, ya, dengan hambanya. Wa li abdi haqq, sementara bagi hamba Allah Subhanahu wa taala juga ada hak. Huma haqqani, keduanya adalah hak yang berbeda. La taj'al al-haqqaini haqqan wahida. Janganlah dua hak tersebut disamakan menjadi satu. Min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa dibedakan dan dipisah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, hak Allah dengan hak Rasulullah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu dua hal yang berbeda. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, untuk diibadahi, untuk disembah. Sementara hak Rasulullah SAW adalah al-mutaba'ah, untuk diikuti dan diteladani. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat berikutnya, walal malaikatul muqarrabun. Jadi Al-Masih itu nggak sombong dan nggak menolak untuk menjadi hamba Allah, bahkan merasa mulia. Demikian pula para malaikat. Mereka ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang untuk meminta kepada para malaikat. Dilarang untuk menyembah mereka. Yang berhak untuk diminta, yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian di ayat berikutnya dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya 19 sampai 20. Ini ayat yang keempat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahu man fis samawati wal ard, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Ya, milik Allah. Siapapun yang ada di langit maupun di bumi. Ya. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka semua nggak congkak dan nggak sombong untuk selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nggak pernah lelah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka terus bertasbih siang dan malam, tidak henti-henti. Ini juga sifat dari malaikat. Sifat malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua yang ada di langit maupun di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabarkan tentang malaikat-malaikatnya yang ada di langit. Semua mereka patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang jemu. Enggak ada yang lelah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Ya. Tidaklah seluruh yang ada di langit maupun di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih dalam keadaan sebagai hamba, dalam keadaan sebagai hamba. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang semua mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya dalam surat Fatir ayat pertama. Ini merupakan surat Fatir ayat pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ja'ilil malaikati rusula. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai utusan-utusan. Ya. Uli ajnihatim matsna wa thulatsa wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka bersayap. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ya.
Di penggalan pertama, Allah mengatakan malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Di penggalan kedua, Allah mengatakan bahwa mereka berfisik dan mereka memiliki sayap. Dan sayap mereka berbeda-beda. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Bahkan Jibril itu sampai 600 sayap. Nanti akan lebih terang lagi dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang menegaskan ayat ini juga dalam surat Al-Hajj ayat 75, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari bangsa malaikat sebagai utusan-utusan. Demikian pula dari bangsa manusia. Jadi ada utusan Allah dari bangsa manusia, ada utusan Allah dari bangsa malaikat. Nah, kemudian ayat yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah pada pertemuan kali ini, surat Ghafir ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka semua bertasbih, memuji Allah, menyucikan Allah Tuhan mereka. Mereka beriman pada Allah. Poin berikutnya, mereka mendoakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Luar biasa. Orang yang beriman didoakan istighfar, didoakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ampuni mereka yang beriman. Ya Allah, ampuni mereka yang beriman. Allahu Akbar. Jadi ini ada jenis malaikat lagi yang berada di sekitar arsy dan mereka yang memikul arsy. Ya, mereka terus bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Di antara yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat mikul arsy adalah ma baina syahmati udhunih ila atikih masirat sab'imiati am. Jarak antara anak telinga sampai ke bahu itu 700 tahun perjalanan. Gede banget. Allahu Akbar. Jarak antara anak telinga sampai ke bahu 700 tahun berjalan. Ini kita manusia biasa nih, ini telinga kita, ini bahu kita. Kita nggak tahu bagaimana fisik malaikat, tapi jarak antara anak telinga sampai ke bahu 700 tahun berjalan. Allahu Akbar, gede banget. Itu salah satu dari malaikat pemikul arsy. Diceritakan oleh Nabi SAW, dan insya Allah nanti kita akan bahas hadis-hadisnya. Inilah 6 ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah tentang para malaikat yang semoga bermanfaat buat kita semua, menambah keimanan kita tentang malaikat-malaikat tersebut, dan semoga membuat kita lebih semangat lagi dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara kita manusia juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita terus berusaha untuk mematuhi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang telah disampaikan, saya persilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jemaah. Nah, Ustaz, kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan, masih ada waktu. Silakan. Baik Ustaz, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa langsung ditutup Ustaz. Baik, alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.